Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Lanjut kita di bab yang kelima. Kemarin kita telah belajar tentang iman kepada malaikat, ya. Sekarang kita lanjut di bab 5, semangat menuntut ilmu. Sebelumnya kita absen dulu, hadir semua? Alhamdulillah, ya. Sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La yatafaqqa
setiap muslim melakukan sholat? Wajib. Ya kan? Di saat kita melakukan sholat, kalau kita tidak ada ilmu, sholat kita sah kan? Nah, dengan tidak sah sholat, maka tempat kita di mana? Di neraka. Maka sholat kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak berilmu, ya kan? Yang selanjutnya, yang ketiga, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Mana contoh pemimpin yang bodoh? Pemimpin yang bodoh contohnya seperti Fir'aun. Ya, kenapa bodoh dikatakan Fir'aun? Karena tidak mau beriman kepada Allah. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, tempatnya di mana? Nah, itu namanya kufur. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita akan mendapat surga. Jadi balasan kita adalah surga. Yang selanjutnya diangkat derajat oleh Allah. Mana contoh diangkat derajat oleh Allah? Kita lihat para ulama ya. Ulama. Misalnya kita contohkan. Kalau ulama itu kalau diundang misalnya di tempat-tempat hajatan itu tempatnya di mana? Di tempat yang khusus. Ya kan? Tempat yang khusus. Mana tempat yang khusus? Ada apa? Tempat yang misalnya kasih makan yang enak, tempatnya pun di rumah, ya kan? Nah, pokoknya makanannya yang lezat-lezat, kan begitu? Ya. Itu ciri-ciri orang berilmu. Kalau kita nggak berilmu, di mana tempat kita? Masa, ya kan? Ya. Belakang, di piring. Tapi kalau orang-orang berilmu, orang-orang alim itu diistimewakan. Yang selanjutnya itu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Mana kebahagiaan dunia? Ada yang tahu? Yang perempuan ada tahu mana kebahagiaan dunia kalau kita berilmu? Misalnya kita bisa komputer, ya kan? Kita akan dipakai, ya kan? Misalnya jadi AutoCAD gitu, buat draft, buat proyek, itu kan berdasarkan ilmu. Jadi kalau nggak berilmu dipakai nggak? Oleh karena itu kita akan dapat dua. Yang pertama di dunia, yang kedua di mana? Akhirat. Yang selanjutnya mengamalkan ilmu. Apakah kita perlu untuk mengamalkan ilmu itu? Perlu tidak kita mengamalkan ilmu? Perlu, Pak. Hah? Perlu, Pak. Perlu. Mana contoh pengamalan ilmu? Ada yang tahu? Mana contoh? Hah? Sembahyang. Ya. Gimana pengamalan ilmunya? Dia, saya kasih contoh ya. Misalnya pengamalan ilmu itu diajarkan di sekolah tentang adab. Waktu pulang sekolah kita salaman sama orang tua. Itu sebahagian daripada adab. Ya kan? Adab. Orang yang berilmu itu harus beradab. Jadi kita punya etika, ya kan? Tata krama yang baik. Itu sebagian dari aplikasi penggunaan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ilmu tidak hanya untuk dicari, tapi juga harus diamalkan. Kita membutuhkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ada contoh nih, seorang pencari ilmu yang pandai akan dianggap sebagai orang yang bodoh bila ilmunya belum diamalkan. Oke, ya. Di sini ada hadis. Coba bacakan hadis itu. Ada yang bisa? Ballighuni anni walau ayat, ya. Sampaikan ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah ya dari ilmu walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari, ya. Itu ada beberapa versi yang tadi disebutkan, ada dari Majah dan ada dari Bukhari, ya. Implementasi pemahaman surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang relevan. Sikap semangat menuntut ilmu, ya kan? Implementasi pemahaman surat At-Taubah dan hadis yang relevan. Sikap semangat mengamalkan ilmu, sikap semangat menyampaikan ilmu.
yang diperintahkan sesuai aturan yang berlaku. Misalnya kita udah buat peraturan di sekolah tidak boleh berpacaran, kita tidak berpacaran, itu namanya apa? Menghormati guru dan menjalankan perintah guru, ya kan? Itu perintah guru apa perintah Allah Ta'ala? Pertama perintah Allah diimplementasikan oleh guru di sekolah. Baik. Oke, sebagai penutup hari ini, marilah kita ambil sebuah kesimpulan bahwa apa tadi? Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, baik ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah supaya berkah. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Nanti sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah.